Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung dalam Zoom meeting sore hari ini. Nah, yang saya hormati yang pertama adalah Ibu narasumber kita, Ibu Kuswita Setia Devi. Kemudian moderator Ibu Dewi Fitrianti. Dan kita perkenalkan juga ini Ketua MGMP, Ketua Kombel kita yaitu Bu Haji Rukmini, selaku Ketua Kombel MGMP IPA Blok Jambe. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada Zoom kali ini. Ya, semoga pertemuan kita kali ini adalah dicatat sebagai tholabul ilmi. Ya. Baik Ibu Bapak, saya perkenalkan dulu ya. Host kita kali ini Bu Haji Rukmini yang membantu terlaksananya Zoom kali ini. Yang kemarin itu Bu Haji Rukmini double ya, sekaligus MC dan host. Nah, kebetulan kemarin itu saya moderator. Nah, sekarang alhamdulillah moderator kita yang kemarin menjadi pemateri yaitu Bu Dewi Fitrianti. Ya, Sama Ibu. sebagai Terima kasih. komunitas penggerak dari Kombel IPA Blok Jambe. Dan alhamdulillah hari ini saya berterima kasih juga kepada narasumber yang sudah berkenan hadir pada hari ini gitu. Bu Kuswita, salam kenal, soalnya saya baru pertama berjumpa dengan Bu Kuswita. Kalau kenal namanya sih sering dari Bu Dewi. Salam Ya, kenal, saya Ibu perkenalkan Bu, nama saya Sri Ratna Dewi. Saya guru IPA di SMP Negeri 2 Teluk Jambe Barat. Dari CV Ibu sih saya seusia dengan Bu Kuswita. Besti. Salam kenal juga Ibu Sri ya. Nanti next time kita bisa ketemu. Amin. Di sini karena ya kita langsung ya Bu Bapak untuk mempercepat atau mempersingkat waktu, menghemat waktu ya. Ibu izin Bu Haji Rukmini ya. Sekarang kita langsung buka acara ini dengan mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu saya serahkan Bu Haji Rukmini, acara selanjutnya itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bu Haji. Baik. Kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mangga Bu Haji. Izin share screen dulu ya. Baik, Ibu. Tunggu sebentar.
Terima kasih, Bu Bapak. Kita lanjutkan acara selanjutnya. Saya serahkan kepada moderator, yaitu Ibu Dewi Fitrianti, untuk membantu jalannya acara. Kepada Bu Dewi Fitrianti sebagai moderator, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri yang telah membuka acara kita sore hari ini pada kelas virtual komunitas belajar IPA ya, Komisariat Teluk Jambe. Selamat datang kepada Ibu Kuswita sebagai narasumber hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ketua MGMP Komisariat Teluk Jambe, Ibu Hajah Rukmini yang telah memfasilitasi kita bersama untuk dapat mengikuti dan semuanya yang mengikuti dan hadir pada sore hari ini. Suatu penghargaan bagi kami, Bapak Ibu dapat meluangkan waktu untuk belajar bersama thalabul ilmi. Semoga ada bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk acara diskusi kita kali ini, pertama-tama saya akan perkenalkan diri, saya Dewi Fitrianti, seperti sudah diperkenalkan tadi oleh Ibu Sri sebagai MC. Saya bertugas kali ini adalah sebagai moderator. Mohon izin Bapak Ibu, saya memimpin diskusi kita kali ini. Dan selanjutnya saya mohon izin memperkenalkan narasumber kita, webinar kita yang kedua kali di Komunitas Belajar IPA MGP Teluk Jambe. Izin share screen, Ibu Bapak. Silakan. Apakah sudah nampak? Sudah, Bu Dewi. Baik, terima kasih. Sebentar, slidernya yang mana ini? Ini tidak terlihat. Oke, ini saja. Nah, baik. Izin memperkenalkan narasumber kita hari ini. Beliau bernama Ibu Kuswita Sitiadepi, SSI MSIP, tempat tanggal lahir di Garut, 5 Oktober 1980, alamatnya di Jalan R.A. Thohir Mangkudijoyo nomor 10, Nagasari, Karawang Barat, ya, Kabupaten Karawang di Jawa Barat. Unit kerja SMKN Batu Jaya, Kabupaten Karawang di Jawa Barat juga. Emailnya kuswita.sitiadevi@gmail.com dan ketertarikannya kepada Science and Engineering, ya. Pendidikan yang dilaluinya adalah S1 Fisika dari Universitas Pajajaran, kemudian S2-nya yang baru selesai ditempuh di tahun kemarin adalah pengajaran fisika dari ITB. Kemudian pengalaman yang sudah dilaluinya, beliau adalah guru SMK, guru fisika SMA sejak tahun 2006 hingga 2021. Kemudian Ketua MG MP Fisika SMK 2017 sampai sekarang, dan guru SMK berprestasi tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2019, dan hingga kini dia memiliki tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SMKN Batu Jaya Kabupaten Karawang dari tahun 2022 hingga saat ini. Demikian kurikulum vitae beliau. Kita simak sama-sama ya paparan yang akan disampaikannya melalui praktik baik yang berjudul Berbagi Praktik Baik Prototipe Alat Peraga untuk Pembelajaran Mendukung Pelajaran Fisika. Baik, Ibu Kuswita, saya persilahkan Baik, untuk terima memulai. kasih Ibu Dewi Fitrianti. Bagaimana ya rasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Jelas, Ibu, silakan. Alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu, alhamdulillah wa syukrillah.
pada sore hari ini terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada semua tim yang sudah mempersiapkan webinar ini, bahwa saya diberikan kesempatan untuk berbagi praktik baik terkait pembelajaran fisika. Yang terhormat Ibu Haji Rukmini, yang terhormat Ibu Sri Ratna Dewi, yang terhormat Ibu Dewi Fitrianti, dan Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati. Sore kali ini saya akan memberikan sedikit pengalaman terkait desain prototipe alat peraga fisika ya. Tapi sebelumnya mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah muncul? Sudah ya? Sedang loading, Ibu. Oke, sudah. Sudah ada. Baik. Silahkan. Baik, berikut adalah paparan yang akan saya sampaikan terkait best practice ya, Bapak Ibu guru. Mohon izin, ini sebenarnya adalah lingkupnya di SMK ya, di Sekolah Menengah Kejuruan. Tapi setelah berdiskusi dengan tim dari Kombel IPA, ini komunitas ya, Kombel IPA ini, saya diizinkan untuk menyampaikan secara detail terkait best practice yang saya lakukan. Ini hanya mungkin saya sampaikan, mohon izin sampaikan meskipun ini SMK, tapi sebagian besar itu boleh ya, boleh disampaikan best practice-nya ke semua lintas level pendidikan, baik itu tingkat dasar, SMP, ataupun SMA, SMK. Karena saya sudah mengajar di SMK, jadi siswa yang saya pernah ajar, pernah ketemu itu pasti akan melalui level SD ataupun SMP ya Bapak Ibu. Jadi sangat dirasa perlu informasi bagi Bapak Ibu guru, baik itu yang di SD ataupun yang di SMP, untuk mengetahui bagaimana sih hasil dari sekolah di SD, SMP, kemudian sampai ke SMK khususnya yang pernah saya bertemu gitu ya di kelas. Saya kebetulan mengajar di SMK ya, Sekolah Menengah Kejuruan, yang lebih banyak praktik dibanding teori ya. Kemudian kita bersama semua mengetahui bahwa lulusan dari SMK itu ke dunia kerja sebagian besar harapannya, atau dunia usaha yang intinya sih sebenarnya sama-sama bekerja ya. Sedikit sekali persentase bagi lulusan SMK itu melanjutkan ke perguruan tinggi ya, apalagi dari wilayah tempat saya mengajar sekarang itu masih orientasinya sebagian besar 80% ingin masuk ke dunia kerja. Nah, kembali lagi ke kenapa saya mencoba untuk lintas ya Bu Dewi, lintas level SD ya, SD, SMP, Strata pendidikan, ya. strata pendidikan itu karena untuk diketahui bahwa sebenarnya yang dibutuhkan di level SMA dan SMK itu seperti ini gitu ya. Bahwa yang betapa jujurnya saya kesulitan juga ketika memulai pengajaran di kelas 10 karena dari mungkin dari sebelumnya dari SMP-nya belum maksimal memberikan materi terkait sains dan matematik gitu ya. Jadi ini mungkin sedikit sama-sama breakdown gitu ya terkait saya. Sebenarnya kami di guru SMA SMK itu harapannya ingin bisa melanjutkan apa yang sudah disampaikan di tingkat SMP gitu ya. Sebenarnya saya juga ingin sekali punya ini sebenarnya pertama kali saya bergabung ke strata pendidikan di SMP ya, karena sebelumnya diskusinya dengan sesama SMA atau SMK gitu. Jadi kita hanya menemukan masalah saja. Wah, kami kesulitan mengajar siswa di kelas 10 baik itu kimia, fisika maupun matematika.
Tapi kami tidak pernah ada kesempatan untuk berdiskusi ke tingkat sebelumnya atau Bapak Ibu guru yang sebelumnya untuk mengatasi solusi seperti ini ya, untuk mengatasi masalah yang sedang kami hadapi ini. Nah, kenapa saya mohon izin ya Bu Haja Rukmini, Bu Dewi, sebenarnya kenapa saya bahasanya nekat gitu ingin bergabung itu ada hal yang ingin ayo loh gitu di SMA dan SMK itu sampai belajarnya itu seperti ini. Jadi tidak ada gap, mudah-mudahan kita bisa memperkecil gap antara SMP dan SMA SMK terkait pelajaran sains atau matematik gitu ya. Nah, itu prolognya ya Bu Dewi ya. Iya, Jadi Bu. sebenarnya dengan judul fisika saja gitu ya. Ketika Bu Dewi meminta ini webinar judulnya bagaimana gitu ya. Sebenarnya baca fisikanya saja sudah berat. Saya juga khawatir banyak yang tidak ini gitu ya concern sama apa yang akan saya sampaikan. Tapi setelah berdiskusi dengan Ibu Dewi ya dibuat general, kemudian apa namanya dibuat general dan apa nih visi misinya saya untuk memberikan seperti ini. Baik, jadi intinya sih sebenarnya fisika itu mudah gitu ya, matematika itu mudah. Saya menyampaikan pesan rekan-rekan guru SMA dan SMK ke guru-guru SMP untuk guru IPA bahwa sebenarnya mengajarkan fisika itu yang basic saja yang ada di kehidupan sehari-hari karena kami juga di SMK tidak sampai harus rumus yang turun gitu ya. Baik itu fisika, kimia, matematik itu tidak menyampaikan yang rumus detail gitu sampai harus hafal gitu tidak ya, tapi lebih ke life skill, ke kehidupan sehari-hari itu diimplementasikannya. Contoh pertanyaan yang sebenarnya sederhana itu kenapa apel jatuh dari pohonnya ke bawah jatuhnya, kenapa tidak ke atas? Itu pertanyaan kalau semua orang jawabannya karena ada gravitasi ya, itu fisika banget sebenarnya. Tapi ada juga pertanyaan kenapa sih sepeda itu bannya berbentuk lingkaran gitu ya, boleh tidak berbentuk segi 8 gitu ya. Nah itu terus ada lagi pertanyaan kenapa kapal laut terbuat dari besi, mengapung di lautan tapi tidak tenggelam. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya lebih baik disampaikan daripada bagaimana bunyi hukum Newton 1, hukum Newton 2 atau bagaimana langkah-langkah reaksi elektrolisis, hidrolisis itu sebenarnya lebih pusing menurut saya. Tapi diberikan dulu opening terkait ini loh yang ada di kehidupan sehari-hari yang sangat sederhana yang terlihat oleh siswa gitu. Itu ya openingnya ya Bapak. Baik, saya akan coba mulai saja. Judul best practice-nya adalah desain prototype alat peraga untuk mendukung pembelajaran fisika. Itu yang di-share oleh tim ya Bapak Ibu, tapi sebenarnya yang sudah saya lakukan itu adalah membuat alat peraga pembangkit listrik tenaga uap untuk di pelajaran fisika khususnya di SMK ya. Kenapa materinya pembangkit listrik tenaga uap? Karena itu keterkaitan dengan energi yang ada di bumi kita itu yang harus kita jaga ya, baik itu entah itu tidak menghabiskan yang sudah ada, tetap menjaga atau melestarikan atau membuat inovasi-inovasi baru terkait pembangkit listrik seperti itu ya yang terbarukan. Itu juga sebenarnya untuk level SMK seharusnya sudah bisa mahir, tapi karena kesulitan yang tadi saya sampaikan di awal, maka kita sebenarnya dari basic lagi ya di SMK SMA itu. Nah, dan ini alat peraga ini sebenarnya materi alat peraga ini sebenarnya tidak khusus untuk pembelajaran fisika, jadi saya mengajak kepada Bapak Ibu guru untuk bahwa alat peraga itu sangat-sangat penting digunakan dalam pembelajaran ya, itu terutama untuk minat siswa dan peningkatan prestasi di kelas ya, itu connect-nya pasti lebih cepat ketika kita punya alat peraga. Dan yang harus digarisbawahi lagi adalah tidak selalu pelajaran sains yang harus punya alat peraga gitu ya, bahkan even
bahkan pelajaran seni rupa gitu ya, pelajaran PPKN itu pasti akan terbantu belajarnya jika mempunyai alat peraga. Baik, kita mulai saja. Nah, ini yang melatar belakanginya jelas ya, semuanya ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Fungsinya adalah pengembangan kemampuan pembentukan watak dan tujuannya pengembangan potensi peserta didik. Jadi ini digarisbawahi penting sekali jika kita tidak memahami sistem pendidikan nasional kita, maka kita ya di kelas juga nggak tahu nih goalnya mau apa. Nah, karena saya di kejuruan, berarti tujuannya adalah untuk membentuk tenaga kerja yang terampil, kompetitif, dan kompetensi sejak dini, sehingga siap kerja ya. Tapi sebenarnya secara general sih kita ingin ada peningkatan keterampilan ya untuk siswa kita, jadi lebih aktif. Nah, kemudian sama seperti yang 2 minggu lalu pernah Ibu Dewi Fitrianti sampaikan terkait di zaman ini kita membutuhkan siswa kita itu membutuhkan keterampilan abad 21 ya, yang ujungnya kalau di yang sekarang saya bahas itu dunia pendidikan dalam dinamika perubahan untuk pembelajaran keberlangsungan hidup. Jadi lifelong learning ya, itu juga sama nanti 2 minggu lalu pernah disampaikan. Jadi apalagi untuk SMK itu memberikan bekal itu kan dekat sekali ya ke jenjang selanjutnya gitu. Jadi dari SMP masih ketemu dulu ada periode sekolah di SMA SMK, tapi kalau dari SMA SMK itu ya bulan April, Mei, Juni itu udah yudada babai lah bahasanya ya. Jadi udah beda lagi dunianya gitu. Udah benar-benar masuk ke dunia yang penuh tanggung jawab, penuh harus ada bukti bahwa saya mampu seperti itu untuk keberlangsungan hidupnya. Nah ini, kemudian yang melatar belakangi penelitian saya ini lagi juga adalah data hasil skor PISA di 2018 sama seperti yang kemarin Bu Dewi sampaikan juga sama ya, kita masih belum bisa memenuhi ya, masih jauh di bawah rata-rata sebenarnya. Nah ini untuk yang untuk yang sebelah kiri itu yang merah itu Indonesia, untuk yang birunya OECD average dan yang grey-nya itu adalah other country ya. Nah kita tuh masih di bawah rata-rata ya, yang rata-ratanya itu adalah yang biru. Kemudian yang sebelah yang gambar 2 juga sama, ini untuk trend in performance in reading, mathematics and science ya. Jadi kita sama-sama harus saling mengakui dan refleksi bahwa kemampuan anak kita di reading, mathematics and science itu masih di bawah rata-rata ya. Bahkan saya masih menemukan siswa SMK itu masih tidak hafal perkalian 1 sampai 10 ya Bapak Ibu. Itu mudah-mudahan kedepannya bisa kita perbaiki. Lalu selanjutnya ini juga sama, mungkin ini juga harus bisa kita informasikan lebih dini ke siswa kita bahwa di tahun 2017, 2018, 2020, 2021 itu mendapatkan statement bahwa SMK itu melahirkan pengangguran tertinggi ya gitu ya, terutama masa pandemi gitu ya, masa pandemi. Jadi sekarang saja saya baru memiliki rasa percaya diri bahwa lulusan SMK Batu Jaya itu bisa percaya diri itu di kelas 3 sekarang ya. Jadi karena ketika mereka kelas 10 itu masa pandeminya sudah berlalu, Bapak Ibu gurunya ke sekolah, siswanya sudah belajar di sekolah, jadi interaksinya lebih banyak juga di sekolah, insya Allah bisa melahirkan lulusan yang kompeten gitu ya. Nah ini di 2020 warna kuning ini terbanyak dibanding yang lain ya. Ini ada universitas, diploma, SMA, dan SMP ya. Nah ini paling banyak itu di SMK Kejuruan. Nah ini menjadi poin penting untuk saya, what happen, what should we do gitu ya untuk mengatasi solusi masalah ini. Nah, rumusan masalahnya adalah kurangnya keterampilan literasi sains ya. Jadi sains ini tadi saya garis bawahi tidak hanya untuk di SMK tapi sebenarnya di seluruh level.
terhadap pelajaran fisika di SMK. Tidak hanya fisika, apapun bisa dan tidak hanya di SMK. Kemudian kurangnya alat peraga yang digunakan sebagai media pembelajaran. Itu secara general, lalu secara khususnya saya membuat ini untuk fisika di SMK. Nah, batasan yang saya buat itu adalah desain alat peraga PLTU, kemudian melakukan pengambilan data, pengolahan data, lalu dianalisis hingga menghasilkan data hasil eksperimen. Metodologinya adalah studi literatur terkait PLTU, mendesain alat peraga PLTU, pembuatan alat peraga PLTU, kemudian melakukan eksperimen untuk pengambilan data. Nah, ini kenapa PLTU ya Bapak Ibu, ini juga mungkin bisa izin informasikan bahwa Karawang itu adalah, khususnya Karawang ya, mempunyai potensi yang luar biasa di Karawang ini. Sebenarnya kita punya sumber daya alam yang sangat-sangat maksimal dan sebenarnya bisa kita gunakan untuk ya berbagai penelitian itu ya, untuk proses pembelajaran itu masih bisa, baik itu dari kelautan gitu ya, dari sinar matahari kita terang banget ya di Karawang itu, kemudian irigasi juga ada gitu ya. Ini benar-benar sangat-sangat potensial untuk kita meneliti apa itu energi ya, gitu, banyak hal gitu ya. Kemudian yang keduanya adalah mendesain alat peraga PLTU ya. Kenapa saya mengambil alat peraga PLTU? Itu sebenarnya energi yang lama gitu ya, bukan energi terbarukan. Sebenarnya kalau dilihat itu sebenarnya, misalnya saya besok tahun depan mau buat pembangkit listrik tenaga uap, itu akan membutuhkan biaya yang sangat besar dibandingkan membuat PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya gitu. Nah, tapi kenapa pembelajarannya PLTU? Karena saya pikir itu adalah pembelajaran yang paling pembangkit listrik yang paling kompleks, di mana siswa itu bisa mendapatkan banyak informasi hanya dari pembelajaran PLTU saja gitu ya. Kenapa makanya dipilihnya PLTU. Lalu tujuan penelitiannya adalah pengembangan alat peraga PLTU sederhana, kemudian simulasi alat peraga PLTU untuk memahami konsep fisika yang terkait perubahan energi gitu ya. Jadi sebelumnya saya sudah membaca literatur review bahwa sudah ada beberapa yang melakukan penelitian tentang prototipe PLTU, tapi sedikit ya Bapak Ibu. Untuk di tahun 2018 atau di bawahnya di 2015, itu kalau tidak salah hanya ada 4, di bawah 10 lah untuk studi literatur terkait PLTU ya. Jadi saya juga waktu itu agak kesulitan ketika membaca jurnal perbandingan gitu ya, karena tidak banyak informasi yang bisa saya dapatkan untuk membuat prototipe PLTU sederhana ya. Ketika searching juga key point-nya itu rata-rata kebanyakan teknik mesin gitu atau teknik kimia gitu ya, tidak dari fisika. Jadi saya harus merger dengan materi-materi yang tadi. Nah, ini pembelajaran fisika di SMK menggunakan alat peraga, mungkin ini hampir sama ya kurikulumnya, karena saya pikir itu pendekatan pembelajaran yang paling bawah itu ada eksperimen PJBL, problem based learning sama STEM itu di SMP belum ya, tapi ternyata saya sudah diskusi dengan Ibu Dewi, ternyata saat ini pembelajaran IPA di SMP sudah sampai sama seperti di SMK gitu ya. Iya, Tapi betul. ada biologinya, ada kimianya, ada fisikanya gitu ya. Nah, di kami di SMK itu saat ini khususnya di SMK Batu Jaya semua pembelajaran itu sudah saintifik meskipun mata pelajarannya bukan sains atau matematika gitu ya. Jadi endingnya itu harus PJBL, harus ada produk ya, entah itu produk barang atau produk karakter atau confident atau media belajar seperti itu. Tapi rata-rata di SD atau SMP pasti sama seperti itu. Nah, ini adalah sudah masuk ke pembangkit listrik tenaga uap. Ini adalah sistemnya ya, mungkin agak pusing ya kalau dilihat yang non fisika gitu ya. Tapi ini basicnya adalah ini untuk yang pengetahuan saja bahwa PLTU itu terdiri dari boiler, bahan bakar udara, kemudian ada turbin uap, lalu ada generator, kemudian menghasilkan listrik. Nah, di sini terjadi proses perubahan kimia. Untuk yang di sesi yang pertama di boiler itu ada energi kimia menjadi energi panas ya. Kemudian ada yang keduanya itu energi mekanik
Kemudian dari yang terakhirnya, fase terakhirnya adalah energi mekanik berubah menjadi energi listrik. Nah, ini untuk satu alur ini saja sudah beberapa mata pelajaran lah Konsep, sebenarnya yang bisa kita dapat gitu ya. Tidak hanya fisika konsep saja ya. gitu. Konsepnya sudah banyak sekali. Nah, ini itu alasan kenapa saya memilih PLTU. Jadi tidak hanya satu konsep, tapi dari satu kali, misalnya satu semester saya membahas tentang PLTU saja, kelistrikannya sudah ada, energinya Ya, dapat gitu ya, nilai usahanya sudah ada gitu. Kemudian bongkar pasangnya juga dapat, tentang airnya juga dapat, suhu dan kalornya juga ada gitu ya, dan sebagainya. Nah, PLTU bekerja dengan siklus air tertutup closed loop, digunakan secara berulang-ulang ya. Jadi muter sebenarnya ya. Jadi kayak dispenser lah seperti itu. Cuma nanti ada di bagian mana itu mengubah di generator itu mengubah menjadi energi. Nah, ini adalah diagram alur penelitiannya. Jadi metodenya research and development ini juga sama ya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu akan membuat alat peraga, media belajar itu ini pasti ketemunya research and development. Jadi nggak apa-apa, nggak bagus juga gitu bahasa awalnya itu ya. Jadi apa saja yang bisa dijadikan alat peraga itu dipakai saja dulu. Ketika saya membuat contoh, saya menjelaskan hukum apa namanya fluida dinamis pada pesawat terbang menggunakan kertas ya. Saya tidak jauh-jauh memikirkan bagaimana membuat pesawat terbang menggunakan logam gitu ya. Nggak ada juga, susah juga membuatnya. Jadi hanya dengan menggunakan pesawat kertas itu anak bisa membuatnya, kemudian bisa mempraktekannya bagaimana pesawat kertasnya bisa harus terbang lurus dan jauh gitu ya. Dari sana sudah muncul konsep-konsep oh kenapa ya pesawat bisa terbang gitu ya dari fluida dinamisnya. Jadi desain basic satunya itu pakai kertas, tapi nanti next time akan dirubah ditambahkan oleh bagian apa misalnya. Jadi ini juga sama diagram alur penelitiannya adalah desain alat. Jadi cari-cari informasi terkait studi literaturnya, kemudian pembuatan alat sederhananya, lalu pengumpulan data, parameter boiler, kemudian nilai tegangan, lalu terakhirnya ada pengolahan data untuk menghitung efisiensi boiler dan energi kalor boiler atau kalau di SMP itu nanti larinya berapa sih daya yang dihasilkan seperti itu ya. Tapi kalau untuk di fisikanya pasti ya. akan melewati efisiensi boiler atau energi kalor. Kemudian pembahasan. Nah, ini pasti out of the box ya Bapak Ibu. Ternyata PLTU-nya sama Bu Devi dibuatnya dari freon ya gitu ya. Dari freon. Kemudian apinya dari mana? Itu apinya itu dari berasal dari tabung gas melon yang 3 kilo. Ya, jadi memang alat-alatnya dibuat dari alat-alat sederhana yang saya sanggup ini apa ya gitu. Ini buatnya dari mana ya? Ini saya bisa pakai apa ya gitu. Jadi dan itu berbeda ketika saya membuat boilernya itu pakai tabung yang stainless dibuat ke bidang ahlinya pakai elas, itu anak itu udah bingung, udah pusing lihatnya, oh itu mahal harganya. Tapi ketika seperti ini anak kebayang oh dari freon itu dapat vakum, ruang vakum gitu ya yang tertutup, atau kalau misalnya contoh lain itu pakai panci presto gitu ya, yang penting ada uap yang harus keluar setelah air dipanaskan. Nah itu ya, ini sederhana sekali, lain-lainnya hanya apa terus yang menambahkan, jadi dipasangkan termometer, dipasangkan pressure gauge ya, tekanan, mengetahui tekanan gitu ya, kemudian ada konektor-konektor untuk gasnya supaya gasnya tidak keluar. Nah, ini sistem generatornya nih Bapak Ibu. Nah, ini sistem generator ini sebenarnya di SMP itu saya waktu SMP saya sudah melakukan ini gitu ya, membuat sistem generator sederhana meskipun gagal hasilnya dari sedotan plastik gitu ya. Nah, itu baling-baling plastik gitu ya. Nah, ini sebenarnya saya sebenarnya bisa saja membuat ke orang mesin gitu, membuat baling-balingnya ya, blade-nya itu bisa dibuat sebenarnya, tapi karena untuk pembelajaran di SMK di sekolah, jadi anak bisa meniru gitu, bisa membuat dibuatlah saya ini mengambil dari puli CV motor matic yang dihubungkan dengan generator AC kipas angin gantung ya Bapak Ibu ya. Itu di toko-toko listrik ada dan puli CV motor maticnya itu blade-nya itu banyak di tukang barang bekas ya. Jadi
dari sinilah generatornya itu dibuat ya. Kalau sudah jadi itu jadinya bagus. Tapi ketika mencari ini apa ya, ini itu intinya yang luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk sistem kelistrikannya ini juga sama ya Bapak Ibu ya. Di SMP harusnya ketika saya SMP saya sudah mendapatkan materi tentang sistem kelistrikan seperti ini ya, dan ini di sini itu arusnya adalah arus DC ya, arus DC. Kemudian rangkaian seperti ini di SMP juga harusnya sudah bisa disampaikan ya. Ini bahkan lampu-lampunya juga tidak mesti lampu LED atau tidak mesti AC gitu ya. Arusnya nggak mesti bolak-balik, harusnya pakai arus searah, jadi aman juga siswa asal dalam pengawasan ya. Nah, ini untuk mengetahui berapa arus dan tegangan yang dihasilkan pasti ada LED digital ya, nanti akan keluar berapa nilainya. Nah, ini secara lengkap seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini ada tadi yang hijau ini adalah boiler gitu ya. Kemudian ada uap yang dihasilkan dari boiler, kemudian masuk ke pipa, nanti uapnya itu akan memutar blade atau baling-baling kipas angin ini lalu menghasilkan daya listrik, lalu lampu kuning ini menyala ya, sederhana seperti ini. Nah, ini asli dan gambarnya gitu ya. Lalu lihat hampir sama. Ini ketika saya cek apakah di Karawang itu sudah ada yang pernah membuat, tidak ada. Bahkan ketika saya melakukan penelitian ini untuk publish untuk desain alat peraga SMK ini baru penelitian ini ya. Yang judulnya sederhana ya Bapak Ibu ya. Kalau yang judulnya namanya praktisi itu pasti banyak ya yang sudah sistemnya. Tapi kebanyakan dari universitas lain. Nah, ini data yang dihasilkan ada prosedur eksperimen sama data awal. Jadi aliran gasnya ya ini data saja ya Bapak Ibu ya. Data-data, kemudian saya mengambil penelitiannya hanya beberapa kali untuk pertimbangan data, kemudian jumlah volume air yang di dalam freonnya itu juga yang tadinya 1,2 jadi 3, maka hasilnya seperti apa ya. Next. Nah, ini ya fisika kalau tidak ada rumus ya nggak fisika ya, karena saya harus menghitung juga untuk profesionalismenya. Berarti di sini ada menghitung efisiensi boilernya. Ya. Ada rumus yang digunakan pakai direct method ini, tapi ini untuk level SMK ya Bapak Ibu ya. SMK. Ya, SMP betul. belum sampai sini, hanya untuk pengetahuan ya. Kemudian nanti ketemu energi kalor boiler sama daya boilernya. Ketemu seperti ini. Nilainya kalau efisiensi itu N kecil ya, seperti ini dalam persen. Nah, ini kita lihat persentasenya di tanggal 26, 30,78, berubah-berubah ya Bapak Ibu. Ini kalau dilihat ini datanya kok nggak cantik kalau kita nanti ngambil data gitu ya, entah itu mengukur arus baterai HP misalnya gitu ya. Beberapa kali mengukur arus baterai HP kok beda-beda ya, nggak apa-apa, itu data asli ya. Nah, ini data asli yang kita peroleh. Nah, setelah saya melakukan pengukuran, maka efisiensinya bertemu ya. Ini tidak ada yang sampai ada satu yang sampai 50% ya. Tapi semuanya ya ini. Tapi kita bisa balik lagi ke kenapa sih tidak sampai 100% ya? Iya, karena alat-alat yang dirancangnya juga tidak maksimal ya. Namanya juga sedang prototype gitu ya. Jadi trial satu lah kalau kita bisa bilang itu. Jadi energinya juga, daya yang dihasilkan juga hanya segini 140. Jadi beda-beda setiap hari karena trial error. Kemudian, nah ini grafiknya bisa dilihat data yang tadi di dalam bentuk grafik seperti ini. Perbandingan energi kalor dan daya boilernya seperti ini ya. Perubahan data saja dari data tabel ke grafik untuk lebih mudah dilihat. Nah, ini videonya apakah bisa saya sampaikan Bu Dewi? Mangga Ibu, masih ada waktu, silahkan. Oke, baik, saya izin menyampaikan ini ya. Mohon diperhatikan, mohon Mari dilihat kita saja, simak ya. Kita simak Bapak saja Ibu. untuk Dengan sangat senang hati, Bu. ya Alhamdulillah. ya kita coba simak bersama-sama dan nanti pasti banyak salahnya, pasti akan ada yang menyampaikan ini belum ini ya maksimal.
Tapi ada suaranya nggak Bu Dewi? Belum muncul? Belum muncul suaranya? Stop share dulu, diklik yang soundnya Bu. Stop share Share. dulu, stop share dulu, nanti Oke, baru share, diklik yang ada sound. sebentar. Ya, biar suaranya terdengar. Ada di sebelah kiri ada sound, itu diklik. Oh ya, ada share sound juga ya. Ya, share sound, baru klik lagi filenya, videonya. Menggunakan handphone saat berjalan. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mempresentasikan salah satu alat peraga prototipe pembangkit listrik tenaga uap sederhana. Alat peraga pembangkit listrik tenaga uap adalah salah satu alat peraga yang akan dijadikan media pembelajaran fisika di SMK, yang mana lulusan dari SMK dituntut untuk punya keterampilan dan kompetensi literasi sains yang mumpuni. Hal ini dikarenakan setelah lulus dari SMK, siswa-siswa diharapkan memiliki dasar-dasar keterampilan untuk dapat bekerja di bidang teknik. Pembangkit listrik tenaga uap adalah salah satu pembangkit listrik yang mengandalkan energi kinetik uap panas untuk menghasilkan energi listrik. Pada prinsipnya, pembangkit listrik tenaga uap terdiri dari generator yang digerakkan oleh turbin, di mana turbin itu berputar akibat uap panas bertekanan tinggi yang dihasilkan dari boiler. Kita telah ketahui bahwa PLTU terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian kettle uap atau boiler, yang kedua adalah bagian turbin, yang ketiga adalah bagian generator, yang keempat adalah bagian kelistrikan. Pada rancangan saya kali ini, Mati ya Bu videonya, Dewi? iya, Kenapa ya? ada file videonya saja Bu, boleh? Yang tidak di dalam PPT bisa? Oh, nah ada lagi ya? Ya, ada lagi, ada kok. Oke, iya. Biasanya karena jaringan, karena lagi live juga. Ya ini, oh ya. Bentar ya. Menjadi panas dan menghasilkan Kita skip api saja ya. yang Skip aja Bu. Mungkin nanti ada video, link video yang sudah di YouTube, Ibu boleh di-share nanti. Yang saya tambahkan kurang Oh ini ada 3 nggak? liter. Ada, iya Itu sudah. akan Muncul. menghasilkan uap panas yang akan dialirkan melalui pipa ini. Pipa ini dihubungkan ke sistem selanjutnya, yaitu sistem generator. Ketika uap panas bertekanan memutar turbin, maka generator akan berfungsi dan mengalirkan aliran listrik ke sistem kelistrikan. Pada sistem kelistrikan ini saya menggunakan rangkaian AC. Kemudian di sini ada bagian-bagiannya, yaitu lampu LED 8 watt dan ada avometer digital AC LED. Saat ini boiler sudah dipanaskan beberapa menit dan kita sedang menunggu berapakah suhu dan tekanan yang akan kita gunakan agar dapat mendorong sistem turbin pada generator. Saat ini pada boiler menunjukkan suhu sudah mencapai 90 derajat dan tekanan pada boiler sudah sampai 200 kilopascal. Saya akan memulai melakukan pengujian, yaitu dengan memutar keran aliran uap sebesar 45 derajat perlahan sampai 90 derajat.
Ya, ini sudah mulai pengambilan data ya, simulasi ya. Kerannya dibuka. Jadi disclaimer sebenarnya ini berbahaya ya Bapak Ibu. Saya juga sudah melakukan berkali-kali dalam pengawasan ya. Ada safety juga yang harus dijaga. Sebenarnya PLTU itu sistemnya tertutup ya, sudah terbuka seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah terlihat di LED digitalnya muncul angka dan lampu LED-nya menyala. Seperti itu. Pengujian alat peraga prototipe PLTU sederhana. Semoga dapat bermanfaat. Masukan akan saya tunggu dan mudah-mudahan dapat dikembangkan di masa yang akan datang. Terima kasih. Videonya, izin ke slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hasil pembahasannya. Abnormality itu berarti mungkin tadi Bapak Ibu akan melihat, oh ini salah, oh ini belum betul, oh ini belum tepat, oh ini kayaknya nggak boleh begini gitu. Itu kalau di kita tuh namanya abnormality kalau di SMK itu ya. Jadi ada temuan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Tapi karena ini sedang penelitian, itu tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir. Jadi abnormality yang saya temukan ketika melakukan penelitian ini adalah satu, prototipe PLTU-nya dirancang tidak siklus tertutup ya. Karena kalau Bapak Ibu nanti melihat gambar PLTU yang sesungguhnya itu sebenarnya tertutup ya, benar-benar besar kemudian tertutup. Lalu bahan bakar yang digunakannya masih bahan bakar gas LPG, tidak ada komponen kondensator dan pendingin untuk menampung uap panas kembali menjadi air umpan. Jadi sebenarnya namanya siklus tertutup itu uap yang tadi dihasilkan itu harusnya ditampung dalam wadah tertutup, kemudian dikasih pendingin sehingga merubah uap itu menjadi air, kemudian ditampung lagi untuk jadi berputar gitu siklusnya. Kemudian ya itu tadi dimasukkan secara manual ke dalam boiler, balik lagi ke boiler kemudian untuk dipanaskan. Lalu di sini sistem kelistrikan tidak dilengkapi dengan stabilizer, jadi lampunya itu menyalanya itu tidak konstan ya, jadi kedip-kedip gitu ya, tidak stabil nyala lampunya karena belum pakai stabilizer. Nah, implementasi pembelajaran fisika di SMK-nya dengan media alat peraga ini meningkatkan konsep pemahaman siswa mengenai konsep fisika khususnya perubahan energi. Kemudian meningkatkan literasi sains. Jadi ketika saya membawa alat peraga ke kelas itu, siswa nanya, Ibu, apa itu ya? Gitu ya. Ibu, kenapa bisa begini? Ini bagaimana? Gitu. Bagaimana membuatnya? Ini kenapa dipasang ini? Gitu ya, untuk eksperimen yang sederhana. Lalu meningkatkan keterampilan siswa melalui pengalaman belajar baik, sehingga siswa menjadi kreatif, inovatif, dan membuka wawasan yang lebih luas. Alhamdulillah, di SMK Batu Jaya saat ini sudah meskipun ini penelitian ini tidak saya lakukan di SMK Batu Jaya ya, tapi dengan alat peraga atau dengan keterampilan-keterampilan yang sudah disampaikan di SMK Batu Jaya, saat ini kami punya lampu PLTS ya untuk di sekolah ya, karena di jalan menuju ke sekolah itu belum punya lampu PJU. Jadi siswa bersama gurunya itu membuat lampu PJU dari tenaga surya ya. Itu sudah biasa kalau di SMK ya Bapak Ibu. Nah ini kesimpulannya, tadi sudah disampaikan hasil efisiensi maksimalnya di 52%, hasil perhitungan energi kalorinya itu dari boiler adalah 866,3 kJ per hour, kemudian daya yang dihasilkan adalah 240,6 watt ya, AC, kemudian sarannya dapat dilakukan dengan metode simulasi eksperimen saat praktikum fisika dalam pengawasan ya. Jadi hanya simulasi ya. Ke depannya nanti bisa diperbaharui dengan membongkar pasang atau overhaul alat peraga fisika PLTU. Kemudian harus diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan saat eksperimen, kemudian perakitan alat peraga, rasio alat peraga dengan jumlah siswa dan alokasi waktu pembelajaran. Lalu rekomendasinya adalah alat peraga dikembangkan menjadi siklus tertutup, berarti masih dalam pengembangan. Sebenarnya jika boleh saya informasikan saat ini saya juga masih sedang
mencoba membuat part-partnya secara profesional ya Bapak Ibu. Jadi memang dibuat perbandingan kecil menggunakan stainless ya, jadi lebih aman. Kemudian dapat menghasilkan parameter yang terukur tadi karena datanya tidak baik karena memang rangkaian alat-alatnya itu tidak maksimal ya. Kemudian kedepannya bisa menjadi overhaul ya, sehingga dapat melatih keterampilan siswa untuk lebih kreatif dan inovatif. Nah, ini daftar pustakanya ya, hasil dari literaturnya. Tapi ini terakhir Ibu Dewi ya, slide terakhir. Itu saja paparan tentang alat peraga best practice pembelajaran fisika. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar Alhamdulillah. biasa, luar biasa ya Bapak Ibu dengan berbagi praktik baik di tema sore kali ini, membuka kita ya, guru-guru SMP. Tadi disebutkan dengan desain prototipe alat peraga pembangkit listrik tenaga uap untuk mendukung pembelajaran fisika, judulnya itu di SMK. Ternyata ini membuka peluang untuk memecahkan kesenjangan ya, kesenjangan atau gap, supaya bagaimana pendidikan sains itu dari SD, SMP, SMK, SMA itu linear gitu ya. Bagaimana tidak putus rantainya, itu bagaimana caranya. Jadi kita sangat berbangga sekali dapat menghadirkan Ibu Kuswita agar eh, kita bisa terbuka gitu. Bagaimana caranya supaya pendidikan sains itu secara kontinu ya dibelajarkan dari jenjang dasar sampai ke menengah ya. Jadi tetap ada dan berkesinambungan begitu ya Ibu Devi ya. Ya, oke. Tadi sudah dibahas ini adalah upaya memperkecil kesenjangan ya antara tingkat pendidikan di khususnya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kemudian dan menyebutkan bahwa fisika itu mudah ternyata Bapak Ibu dengan menghadirkan fakta-fakta yang ada di lapangan ya. Tadi ada bagaimana secara kontekstual masalah itu dapat dibawa ke kelas agar mohon maaf agar bagaimana siswa itu melakukan problem solving dengan masalah-masalah yang dihadapinya di kehidupan sehari-hari. Kemudian tadi ada disebutkan juga bahwa alat peraga untuk level pendidikan apapun itu sangat membantu. Untuk mata pelajaran apapun sangat membantu proses pembelajaran di kelas ya. Kemudian tadi mengapa ada PLTU ya Bapak Ibu ya. Di situ disebutkan beliau sudah membaca literatur yang sangat luar biasa ya bacaannya. Jadi level bacaannya tuh bukan hanya buku tapi sudah ke jurnal ya Bapak Ibu. Walaupun kita sebagai guru di SMP atau di level SD, apa salahnya kita mulai punya rasa keingintahuan yang lebih banyak gitu ya dengan mereview jurnal siapapun itu yang terkait dengan mata pelajaran yang kita ampu gitu. Supaya menguatkan data dan bahwa kita itu bukan seorang plagiasi. Oke, selanjutnya di situ disebutkan juga ada apa sih PLTU ya, Ibu Kuswita ya. Tadi ada konsep apa boiler, kemudian ada turbin, ada kondenser. Di situ ada perubahan kimia ya, perubahan energi gitu ya. Kemudian ada generator. Nah, di sini sangat menarik sekali ya. Ternyata itu disusunnya berasal dari bahan-bahan yang memang bagian-bagian yang mudah didapat dan ada di lingkungan kita sehari-hari. Misalnya tadi ada apa sih AC kipas angin ya, Ibu Bapak. Kemudian ada Pulsivity motor Matic. Nah, itu kan bahan-bahan itu kan ada gitu dan terlihat oleh anak-anak gitu kan. Yang suka ngulik anak-anak pasti oh, naon itu naon gitu ya. Jadi langsung ini apa bisa dirancang ya, dirancang seperti yang alat peraga yang dibuat oleh Ibu. Nah, sebenarnya ini masih ada waktunya Ibu ya untuk memaparkan tapi tidak apa-apa. Barangkali ada lagi yang ingin disampaikan Ibu? Mungkin Foto-foto cukup Ibu. kegiatan. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia sore hari ini.
saya buka sesi pertanyaan ya, tanya jawab, diskusi lah. Ini diskusi saja ya Bapak Ibu. Mangga boleh ada raise hand-nya, boleh silakan digunakan. Halo, Bu Ada? Sri. Mangga Bapak Ibu, Silakan yang mau. silakan. Halo, Kolom chat ada tidak? koneksinya ini. Oke, sebentar saya cek dulu di room chat. Tadi ada pertanyaan ini. Kalau tidak salah ini. Ini ada di kolom chat ya. Pertanyaan dari Ibu Sri Sukmawati MPD. Di sini ada pertanyaan, untuk biaya pembuatan alat peraga tersebut, berapa Ibu? Apakah biaya sendiri atau biaya dari sekolah? Biasanya hal seperti ini yang sangat sensitif gitu ya untuk dilakukan Iya, oleh iya. seorang guru, tapi kita harus paham ini seperti apa prosesnya. Mangga, silakan. Apa? Baik. Silakan dijawab. Mohon izin menjawab Ada Ibu responnya Dewi. dari Ibu, mangga. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu. Siapa Ibu Sri ya tadi ya? Saya coba Ibu Sri Sukmawati dari Ibu Sri Sukmawati ya, Kata baru ya Bu Sri. Kota Baru. Ya, baik. Mohon ada Ibu izin Sri. Halo Ibu menjawab Sri, ada? terkait. Halo. Ya, ya Ibu, ada. Ya. Baik, Masih mohon ada. izin menjawab Ibu Dewi ya. Ya, ini untuk memang salah satu Silahkan alasan Ibu. kenapa kita sama-sama mengetahui lah di sekolah itu alat peraganya memang minim ya, minim, bahkan rasionya juga satu kelas tuh mungkin dua, ya mungkin dua alat peraga gitu ya. Bahkan ketika punten praktek sholat jenazah saja itu mayitnya itu hanya satu gitu ya. Itu kadang suka apa namanya jadi concern kita bersama harus lebih kreatif gitu. Nah, ini untuk apalagi untuk pembelajaran fisika gitu dengan perancangan ini hampir ada kaitannya juga dengan teknik mesin, teknik kimia gitu ya. Apa itu saya rasa itu cukup sulit ya untuk mencari part-part yang memang harus cari literatur review lagi lah gitu. Ini apa yang cocok itu untuk turbin saja itu ganti-ganti. Tadinya kan tidak dari VCT Motormatic ya. Tadinya saya pakai Substitusi ya Bu ya? kipas Substitusi. anginnya, Substitusi. balik-balik kipas Ya, anginnya. oke. Ya. Dari bahan plastik gitu, terus itu trial error bisa sampai punya alat peraga seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya harga sih sebenarnya yang saya beli ya, bahasa yang saya belanja itu hanya sambungan sebenarnya. Kemudian Ya. untuk yang lainnya itu saya dapatkan free ya, saya dapatkan free dari ya rekanan lah, rata-rata itu banyak rekan-rekan yang membantu saya ketika terutama pengadaan ya, kalau perancangan Iya, sendiri. betul. Part-part itu apa saya dapat dari rekan-rekan. Paling yang beli itu hanya 3 yang tidak punya di sekolah dan saya tidak punya itu yang termometer, kemudian pressure gauge sama sambungan gitu ya. Yang lainnya paling akrilik gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau buat harga sih sebenarnya tidak sampai 500.000 ya. Part-partnya hanya sedikit gitu. Selang juga hanya tidak sampai 2 meter kan itu selang gasnya itu. Kemudian pipa-pipanya itu saya ambil dari barang bekas, kemudian lampu LED-nya saya pakai yang di rumah gitu. Pokoknya memang menuntut ya kalau misalnya saya mau mengejar, oh saya pengen partnya yang bagus nih, beli Ideal gitu ya Bu ya. yang bagus, yang maksimal. Ya. Ya saya juga jujur nggak punya dananya dan ini memang karena waktu itu saya mencobanya merancangnya panjang jalannya gitu ya 1 semester, jadi tidak terasa untuk ketika saya mengeluarkan uang itu. Jadi kalau ditanya berapa ya kurang lebih di bawah 500.000, tapi berjangka panjang gitu ya, maksudnya
sampai sekarang juga alat peraganya masih ada, masih saya gunakan untuk pengetahuan ke siswa. Kemudian yang keduanya dari barang bekas, teman-teman banyak yang ngebantu, dan dana pribadi ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak kerasa lah gitu. 500.000 itu dalam 6 semester itu yang nggak kerasa, nggak kerasa. Jawabannya mungkin Ibu Sri, mudah-mudahan membantu. Monitor Ibu Sri Sukmawati, apakah ada? Oh Baik, iya, ada. alhamdulillah. Halo Ibu Sri, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat ya. Demikian tadi jawaban dari pertanyaan Ibu sudah disampaikan oleh beliau. Ternyata ya, Ibu Sri, halo. Iya. Ya, dengar. Sudah? Oke, siap. Terima kasih. Ternyata ketiadaan alat peraga membuat guru itu harus kreatif ya. Ini kan judulnya prototype. Prototype itu berarti bukan berarti harus sempurna sesuai dengan alat-alat yang ada kita kenal di PLTU gitu kan. Jadi tadi kan sudah melakukan substitusi ya, pengganti alat ini bagaimana yang cocok, yang matching sama ini, sama boilernya seperti apa, sama kondensernya bagaimana, alatnya seperti apa, yang namanya juga prototype gitu ya. Bukan harus alat sebenarnya, tapi bagaimana kita berputar otak kita untuk yang bagaimana mendekati fungsi dari alat tersebut. Begitu ya Bu Devi ya. Nah, kemudian ternyata dan ini memang ternyata membutuhkan kolaborasi ya. Ada kolaborasi. Kan Ibu tidak bekerja sendiri tentunya. Baik itu kita juga sama kan di SMP, di SMA, di SMK pasti kita tidak bekerja sendiri untuk membuat suatu alat atau prototipe ini. Minimal ada saling membantu, bagaimana saling informasi dan butuh lagi literatur gitu kan. Bagaimana alat ini cocok nggak nih sama alat yang satunya begitu. Baik, dan walaupun ini menggunakan dana pribadi, jadi tadi efeknya itu untuk jangka panjang gitu ya. Bukan hanya sesaat, tapi efeknya ketika menggunakan alat peraga itu kita lihat dampaknya 2 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan pada diri siswa itu seperti apa. Begitu ya Bu Devi ya? Iya, Mangga. setuju Ibu. Oke. Mangga silahkan, ada lagi? Boleh gunakan raise hand-nya untuk mengajukan pertanyaan. Halo. Ada lagi yang mau ditanyakan? Waktu ini masih banyak ya, kita manfaatkan diskusi ini untuk merefresh gitu ya, Bapak Ibu, Bu supaya Dewi, mohon tadi. izin tanya. Oke. Iya, saya mohon izin bertanya ini. Karena tadi saya masuk agak terlambat gitu. Masih terdengar suara saya, Bu? Ibu Mangga, silahkan. Begini Bu, luar biasa ya Bu ya, sangat menginspirasi dengan adanya prototipe tenaga uap ini. Kebetulan saya juga pernah itu ada praktek beberapa tahun yang lalu itu tentang rangkaian listrik ya yang dibuat dari kipas angin bekas itu, turbinnya dari kipas angin bekas gitu. Oke. Nah ini kebetulan ada tenaga uapnya ini yang saya belum paham ini. Kan kalau waktu itu kan prakteknya hanya di engkol saja gitu, kemudian menghasilkan listrik gitu anak-anak. Nah ini yang untuk ada tenaga uap ini saya belum paham. Itu kan tadi ada boiler ya. Nah isinya itu tadi freon atau apa Bu? Kemudian ya, juga iya. Nah itu apakah si boilernya itu di atas kompor atau apa? Mohon dijelaskan kembali Ibu. Terima kasih, itu saja. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Heni Nuraini dari SMP Muhammadiyah Cikampek. Mau langsung dijawab Ibu Devi atau baik, menampung boleh. dulu? Oke, Mohon izin silakan. menjawab. Ya tadi part yang Ibu buat itu kan berarti sudah di bagian ke listrik generator ya Bu ya. Jadi sebelumnya itu
ada part yang dari sistem uapnya, boilernya ya. Saya mau izin share lagi ya Bu Dewi ya untuk Boleh, silakan Ibu. memperjelas gambarnya. Nah ini di sini itu boiler ini ditaruhnya di atas kompor, isi dari Tabung ya. freon ini adalah tabung gas ini sudah full ini belum ya? Ya Ibu, ada gambarnya sudah ada. Nah ini freon ini berfungsi sebagai boiler, dan boiler ini namanya juga boiler, berarti isinya itu air biasa ya Ibu ya, air mineral yang dimasukkan ke dalam freon gitu, kemudian dipanaskan di atas kompor gitu. Nanti dipanaskan, maka airnya itu akan berubah wujud menjadi uap panas ya. Uap panas ini nanti akan mengalir ke pipa. Seperti itu Ibu jawabannya. Jadi isinya adalah air. Air biasa ya, air biasa. Air biasa, oke. Dan nanti akan menghasilkan uap panas yang dialirkan ke selang ini ya Bapak Ibu ya, selang yang warna Ya, oranye itu, kemudian mengalir ke mana? Ke ke pipa untuk menggerakkan kisi-kisi yang untuk turbin tadi ya, menggerakkan blade yang ada di CVT motor ini, baling-baling inilah, baling-baling yang untuk baling-baling menggerakkan kipas ini ya Bu ya, kipas yang ada ya, di dalam box itu. betul Oke. ya. Ini kan nanti ada ada pipa yang masuk ke dalam box gitu ya. Nanti itu akan menggerakkan baling-baling blade inilah gitu, yang sebagai baling-baling. Uap ya, berarti uap yang Nah, akan uapnya, menggunakan ini, ya, uapnya uapnya ya. sangat panas dan tekanannya sangat tinggi. Ya, uapnya sangat panas dan Oke. tekanannya sangat tinggi. Jadi kalau di data itu, sebentar muncul nggak ya? Nah ini kan di data itu volume air yang dimasukkan ke dalam freon itu kurang lebih di data pertamanya di 1,2 liter, di data keduanya bisa sampai di 3 liter ya. Volumenya Kemudian ya, oke. ya volume air yang dimasukkan ke dalam freon. Kemudian tekanan uapnya itu 130 kilopascal ya. Jadi sangat tinggi, sangat cepat karena kemudian blade kipasnya itu kan dari logam ya. Jadi Ya, membutuhkan tekanan uap yang sangat tinggi untuk mendorong blade-nya. Seperti itu Bu Dewi. Bu Heni. baik. Bagaimana Ibu Heni? Monitor Ibu Heni? Iya. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Oke, sudah terjawab Ibu Heni? Alhamdulillah ya. Semoga jawabannya tidak memuaskan Semangat Ibu. tadi ya. Ya, terima Kita, kasih. baik, sama-sama. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu, ternyata konsep uap itu yang akan menggerakkan si baling-baling tadi itu. Baik, ada lagi pertanyaan yang Raisen ini. Mangga Bapak Fahrul Islam UPTD SMP Negeri 6 Baru. Mana ini? Mangga silakan open mic-nya. Baru biasanya Sulawesi Selatan kayaknya, Bu. Alhamdulillah. Silakan Bapak Selatan. perkenalkan dulu. Silakan. Baik, saya Farul Islam, guru SMP 6 Baru, Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, betul sekali. Ini sangat Silakan. menarik yang disajikan oleh Ibu Puswita terkait konsep uap, kemudian perubahan wujud zat, dan perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Mungkin karena ini masih prototipe alat peraga PLTU mini, saya tadi kalau boleh mengusulkan untuk peningkatan efisiensi pemanfaatan uap itu, mungkin baling-balingnya bisa ditambah, disusun seperti itu. Jadi yang di depan, baling-baling yang pertama itu kan mendapat tekanan yang paling besar dari uap air. Tapi setelah lepas dari yang baling-baling yang pertama itu hilang. Jadi mungkin bisa ditambah lagi di belakangnya itu baling-baling yang ukurannya bilahnya lebih besar sehingga efisiensinya juga bertambah. Mungkin juga ini yang harus selanjutnya yang kita bisa modifikasi sedikit.
boilernya. Kalau tadi saya lihat ini warna boilernya, dindingnya warna hijau. Kenapa kita tidak coba menggunakan dinding yang berwarna hitam, berwarna gelap? Artinya panas yang dihasilkan dari kompor yang ada di bawahnya itu Oh, semakin maksimal untuk Ya, mengubah betul, betul, air betul. menjadi gas. Seperti itu, Bu. Kemudian kalau saya mungkin menjadi Baik. siswanya, Bu Sita ini sangat apa namanya antusias ini mengikuti pembelajaran karena kita mengikuti langsung, tidak hanya mendengarkan konsep teori, tapi kita betul-betul melihat buktinya. Seperti itu, Bu. Terima kasih atas Ya, kesempatannya. Salam dari baik. Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Waalaikumsalam. Farul. Aduh, ini Ya, masukannya akan iya. saya tampung ya. Jadi sekedar informasi Pak Fahrul, saya malah berencana mengubah blade itu menggunakan piston Pak untuk ke Piston, oke. generatornya, ya ke generatornya. Ini lagi masih trial error, tidak memakai blade tapi pakai piston. Gerakannya itu memutarnya itu nanti uapnya itu dimasukkan ke piston untuk menggerakkan generatornya nanti. Tapi ini masih trial sama error. Belum. Bisa, Ya. Bu. Konsep mesin rotari juga bisa dipakai. Ya. Pakai piston. Nah, jadi Makasih terbuka ini. ya. Ya, ini. Alhamdulillah Bapak Fahrul. Betul. Terima kasih ini. Terima Jadi kasih. ada ide, memberikan ide baru ya. Ide-ide bukan baru sebenarnya. Modifikasi ya. Jadi ada tambahan juga. Kemudian tadi ada pemilihan warna tabung gitu ya Bu ya. Pak, bagaimana kalau hitam? Karena hitam itu akan memaksimalkan kalor atau panas gitu ya. Yang akan diberikannya. Begitu. Mau ditambahkan lagi Bu Devi? Mangga. Sudah cukup Bu Dewi untuk Jadi tadi Pak Fahri. penambahan dari Pak Fahru itu baling-balingnya ditambah gitu ya. Ada 2 gitu. Kemudian Modifikasi ya. modifikasi, modifikasi. Baik konsepnya ini. Baik, terima kasih Bapak Fahru yang sudah mengajukan pertanyaan. Mangga yang lainnya barangkali. Ini masih ada waktunya ya Bapak Ibu ya. Silahkan gunakan kesempatan ini untuk kita saling berbagi. Masih ada waktu 14 menit ya Bu ya, karena nanti Iya, 30 betul. menit untuk pengisian presensi dan foto Siap, bersama Ibu. sepertinya gitu. Iya, betul. Coba saya cek di kolom chat. Oh, ada. Oh, ini Ibu Ibu Siti Wardiah. Ibu Siti Wardiah ini pertanyaannya, kalau buat alat peraga apakah langsung di ACC atau sempat ditolak dulu? Enggak, Ibu. Pengalaman Ibu pribadi. Ya. Silakan Ibu Devi. Kalau untuk di sekolah alat peraga yang kita inovasi di sekolah ya misalnya saya mau ngajar mau buat alat peraga pelajarannya tidak hanya fisika apapun entah itu olahraga entah apa pastikan itu berfungsi gitu ya. Kalau untuk di SMK saya tidak membuat tidak ada ACC ke siapa gitu ya karena kan sistemnya kan pembelajaran hanya memang ketika kita membuat itu targetnya harus benar, tepat dan berfungsi gitu ya karena namanya juga kan simulasi. Jadi tidak bisa menyampaikan yang bahasanya yang tidak bisa menyampaikan materi yang salah gitu ya. Semaksimal mungkin kita membuat paling baik, paling bisa, paling maksimal kita sampaikan. Tapi kebetulan saat itu saya dalam pendampingan ya Bapak Ibu. Jadi meskipun saya dalam pendampingan ditemani oleh praktisi, tetap saja it's okay, nggak apa-apa Bu Devi, lanjut saja. Jadi jangan Bapak Patah ini semangat. pada semangat. Sebenarnya saya tahu apa yang saya lakukan itu salah nih. Tadi seperti Pak Farul bilang itu efisiensinya kecil, itu nonsen gitu ya. Atau misalnya PLTU kan siklusnya tertutup, tapi saya pakai siklusnya yang terbuka, Terbuka. uapnya kemana-mana gitu kan. Itu kan Ya. pasti akan mempengaruhi ke generator tadi. Nah, kalau misalnya mengikuti itu nggak akan selesai sampai tahap akhir lampunya nyala. Ya, jadi bagaimanapun kondisi alat peraga yang kita buat itu nggak apa-apa, tidak maksimal, tapi selesaikan dulu sampai sampai jadi gitu. Nanti setelah jadi, nah itu tadi ada masukan, kita sharing dengan teman-teman seperti tadi dari Pak Farul ya, terima kasih gitu. Ada masukan seperti ini, saya juga ada di YouTube ya itu saya upload ke YouTube untuk publish, itu juga banyak yang komen terkait
eh, ya teknis ataupun terkait masukan yang baik atau bagaimana meningkatkan atau modifikasi yang baik seperti apa itu jadinya oke, ini untuk next step-nya kita buat lagi yang lebih baik. Nah, sebenarnya kan tadi sudah saya sampaikan itu Ya. kan pada tadi ketika saya menjadi guru di 2020 ya Bapak Ibu. Sekarang itu saya masih ongoing untuk prototype PLTU ke yang Ya. sebenarnya ukurannya lebih kecil. Saya ngebuatnya lebih kecil karena ketika yang saya coba sebenarnya dari awal itu saya cobanya yang kecil dulu, yang miniatur lah gitu ya, tapi yang hanya apa ukuran 40 kali 40 ya, tapi nggak kelihatan, arusnya nggak kelihatan, uapnya nggak kelihatan gitu. Terus saya coba, oh yaudah yang besar saja. Terus saya juga pernah pakai freon yang kecil botolnya. Jadi naik dari freon, mohon maaf saya kalau nyebut merek itu ada tabung yang untuk satu kali pencet nyamuk mati. Nah itu ya saya nggak ini ya merek dari Ya. yang kecil, Tabuk. terus Ya. saya coba ke yang botol besar agak besar yang sama yang penyemprot nyamuk juga yang tinggi. Terus saya coba juga freon kulkas gitu ya. Akhirnya sampai ke freon yang ini yang tertutup yang lebih besar. Nah itu. Nah tapi kan ketika banyak sekali variabel yang memang salah, tapi nggak apa-apa. Yang penting selesaikan saja dulu. Jadi kalau untuk ACC, untuk di lingkup edukasi dipakai di kelas sebagai simulasi atau contoh itu tidak perlu ACC siapapun ya. Jadi kita kreatif dikasihkan saja ke siswa. Yang penting siswa tertarik dan itu bisa menumbuhkan rasa ingin tahu. Jadi menurut saya sudah cukup. Seperti itu Bu Dewi. Baik. Ya. Jadi intinya tidak mesti perfect gitu ya Bu ya. Ya betul. Bagaimana si alat Ya karena nanti untuk itu disusun, Bu Dewi. kita harus ya. Jadi untuk bagaimana dari alat peraga itu tujuannya supaya literasi sainsnya meningkat. Literasi itu kan terdiri keterampilan proses yang harus dimiliki oleh siswa. Kita hanya alat peraga itu hanya pemantik gitu ya, menstimulasi aktivitas mereka di kelas seperti itu. Nah, begitu Ibu Siti ya pertanyaannya. Monitor, apakah sudah terjawab pertanyaannya Ibu Siti? Halo. Ya, terima kasih. Ya, sudah terjawab. Sama Ibu. Oke, baik. Baik, terima kasih. Ibu. Ada lagi, ini masih ada waktu ya, Bapak Ibu. Sampai jam 17 kita masih ada. Boleh satu penanya lagi? Silahkan gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Pak Fahrul mau tanya lagi, Bu. Sepertinya Iya. Pak Fahrul. Nah, silakan. Boleh Pak Fahrul? Satu yang terlupa tadi, minta maaf. Iya, boleh Pak. Silakan Pak. Selama ini kita lihat PLTU yang ada di Indonesia itu kan tingkat pencemarannya lebih tinggi dari pembangkit yang lain. Betul, Untuk Bapak. kedepannya kira-kira solusi apa yang bisa kita tawarkan sehingga apa yang kita sajikan sekarang ini bisalah mengalahkan teknologi yang lain. Seperti itu dulu, Bu. Baik, terima kasih. Silakan Terima Ibu kasih, Devi. Bapak. Ya, itu juga jadi pertanyaan ketika audit ya. Ketika ketika proyek saya di audit itu jadi pertanyaan juga, Ibu kenapa balik lagi ke zaman menimbulkan pencemaran gitu. Sedangkan sekarang ada PLTS gitu ya, ada PLTS, ada energi terbarukan gitu ya, banyak yang lebih bisa digunakan lagi dan lebih mudah bahasanya untuk biaya juga lebih murah ya seperti air tuh kan, air itu kan pasti di mana-mana banyak ya. Nah itu kan sebenarnya lebih mudah untuk mengatur ketinggian air itu bisa menjadi pembangkit listrik juga. Tapi balik lagi tadi informasi yang saya sampaikan PLTU ini konsepnya itu kompleks Pak. Konsepnya itu kompleks. Jadi lingkupnya itu saya hanya membuat alat peraga sederhana dari barang-barang sederhana tapi memuat materi yang sudah cukup banyak. Akhirnya di ending pembelajaran itu saya sampai memberikan informasi terkait karbon. Itu namanya isu karbon itu loh. Jadi kayak dari kendaraan, dari hasil pembakaran, pencemaran lingkungan. Nah itu
dalam satu semester saya memberikan materi terkait PLTU saja itu akhirnya sampai mencakup ke kepedulian kita terhadap lingkungan gitu. Jadi anak juga sama pertanyaan seperti Bapak tadi, pernah juga ada yang menyampaikan kenapa Ibu memberikan materi PLTU yang mana akhirnya konsepnya nyampe sebenarnya. Itu kan menghasilkan pembakaran yang merugikan pencemaran gitu ya, terutama karbon dari hasil pembakaran itu. Tapi ketika saya memberikan materinya langsung PLTS misalnya, anak itu pasti tidak akan mengetahui bagaimana proses yang seperti yang ada di PLTU. Jadi contoh dia nggak akan kenal karbon dari hasil pembakaran karena itu kan isu yang harus kita sampaikan ke anak gitu ya, dari isu Oke, ya. dari sistem PLTU saja itu masih banyak hal yang harus kita reconsidering gitu. Salah satunya itu tadi yang Bapak sampaikan, hasil pembakarannya itu akan pencemaran. Nah, kita bisa langsung membahas ya sama dengan kendaraan, sama dengan kamu ke sekolah naik motor yang tidak pernah dibersihkan gitu kan. Apa tidak naik sepeda, akhirnya ke sana sih arahnya Pak. Tapi tadi sudah saya informasikan di awal, lingkup PLTU-nya itu satu untuk prototipe, dan yang mana PLTU-nya itu memiliki materi-materi yang banyak gitu ya materinya yang untuk saya sampaikan dalam satu kali shot gitu. Dalam satu kali tembak itu saya bisa menyampaikan beberapa materi akhirnya sampai ke lingkungan hidup. Kemudian di awal itu sebenarnya saya tadinya mau dari kelola sampah ya Bapak. Kan sampah itu kan pasti di mana-mana banyak banget gitu ya. Nah, tadinya mau dari yang biogas itu. Biogas gitu ya. Tadinya saya mau dari biogas karena Biogas, sampah ya. itu banyak Oke, dan ya, bisa betul. dikelola gitu. Menghasilkan gas, Untuk ya. nanti kan endingnya ke kompor-kompor gitu ya, ke Ya, ke rumah-rumah gas itu, yang ya. digunakan untuk masak di rumah gitu ya. Tapi itu juga sama Pak, membutuhkan biaya yang untuk reaktornya itu perlu tempat yang luas, banyak pertimbangan lah. Akhirnya kenapa saya memberikan sebenarnya yang lebih mudah itu sebenarnya tadi yang biogas itu yang dari sampah ya. Tapi saya reconsidering lagi, akhirnya PLTU itu kompleks, ada fisikanya, kimianya, lingkungannya gitu. Kemudian Ya, peralatannya betul. juga mudah didapat, siklusnya juga sederhana. Seperti itu Bapak. Baik. Terima kasih Ibu Devi. Tadi akhirnya berujung kepada social scientific issue ya. Ujungnya itu. Betul, akhirnya Ya, endingnya ke ke sana. sana. Dan kita bagaimana dari PLTU ini bagaimana kita memecahkan masalah-masalah isu-isu sosial saintifik yang ada di masyarakat dan dibelajarkan itu kepada siswa-siswa kita, dan bagaimana supaya ini berkesinambungan dari pendidikan SD, SMP, SMA, SMK begitu ya. Baik. Ini ada satu pertanyaan lagi, Ibu, maaf, ini dari Bapak Ramli di Dari SMKN 6 Kendari. Ya, pertanyaannya ya. bahwa freon air biasa pertama 1 liter lalu ditambah 3 liter, apakah ada pengaruh terhadap tenaga yang dihasilkan? Begitu, Ibu. Baik, izin menjawab. Ada ya. Itu dari Iya. 1,2 liter itu trial pertama, kemudian saya tambah jadi 3 liter itu ke waktu saat menghasilkan uapnya, gitu ya. Jadi kalau Iya. pakai yang 1,2 liter itu sebentar hanya, nah ini juga informasi ke siswa ya, saya bilang air sedikit dipanaskan itu cepat menguap gitu ya. Nah ketika yang 3 liter itu waktunya jadi lebih lama untuk menghasilkan uap panas, kemudian memutar baling-baling itu lebih lama. Hasilnya hanya dari untuk pengamatan itu jadi lebih lama saja sih Bapak. Pak Ramis ya, itu untuk hasil pengamatan yang saya lakukan itu dari 1,2 liter menjadi 3 liter itu mendapatkan hasil pengamatan yang lebih lama saja di sana. Itu saja Bapak. Baik. Pak Ramli, monitor sudah terjawab? Oke. SMKN 6 Kendari. Terima kasih pertanyaannya sudah dijawab oleh Bu Devi. Dan satu variabel ternyata sangat perubahan dalam satu variabel itu ternyata mengubah sesuatu hasil seperti yang tadi dihasilkan uapnya itu panasnya seperti apa. Begitu Ibu ya? Baik, ini masih ada 3 menit ini. Masih ada yang ingin disampaikan? Ibu boleh disampaikan kesimpulannya yang ya. disampaikan hari ini boleh? 3 menit Ibu, mangga.
Nggak akan sampai 3 menit saya ya. Silakan. Ya Bapak Ibu sebenarnya itu tadi Tip lah, ini dengan mah tip gitu ya. Tip buat ya kami gitu kan. dengan Di alat peraga ini tadi sama ya kesimpulannya itu dapat membantu kita untuk menyampaikan materi kepada siswa terkait apalagi yang kaitannya dengan fisika atau kimia gitu ya. Itu jika kita hanya membawa buku dan LKPD saja itu tidak akan cukup untuk mentransfer ilmu atau sampai lagi siswa memahami apa sih yang mau kita bahas gitu. Nah, ini betapa pentingnya alat peraga yang harus kita siapkan untuk dibawa ke kelas agar memudahkan siswa untuk lebih memahami lagi materi yang kita sampaikan ya. Dan yang kedua, apa sebenarnya ya itu tugas kita sebagai pendidik, sebagai guru itu untuk tidak bosan untuk belajar lagi terkait ya kan contoh kita ini guru kemudian lulus S1 itu kapan gitu ya. Kita tuh lulus S1-nya tahun berapa gitu. Terus mari kita refleksi sama-sama sama diri kita kapan sih belajar fisika lagi, kapan sih belajar matematika lagi terakhir kita gitu ya. Karena sempat beberapa ya kan kita kerja gitu ya itu pasti yang kita baca itu kalau nggak buku panduan yang di perpustakaan atau yang di LKS dulu ya di tahun sebelum ya, tahun betul. 2020 itu ya. Jadi kita ke kelas itu membawa buku LKS atau buku panduan yang dari perpus atau buku sumber yang kita bawa gitu. Tapi kita bawa ke kelas terus baca ya bab ini, tulis ya rumus ini, hafalin ya. Kemudian minggu depan saya tes, kita kerjakan soal di tengah semester kita ulangan ya bab energi. That's it gitu ya. Ya akhirnya saya punya refleksi diri lah. Saya saja yang fisika itu kalau nggak belajar ya pasti nggak akan ilmunya nggak akan nempel lama gitu ya. Tetap harus belajar lagi. Apalagi anak-anak STM sekarang sangat-sangat kritis gitu ya. Kalau salah sedikit komplain gitu ya. Ibu ini kenapa? Nah, tapi banyak juga yang udah high order thinking sih ya. Kenapa nggak pakai ini Bu? Sama seperti yang tadi Bapak Ibu sampaikan. Jadi belajar lagi, update lagi, lebih kreatif lagi ketika kita belajar untuk menyiapkan pembelajaran di kelas bersama siswa. Dua hal itu saja sih Bu Dewi yang menurut saya harus. Baik, terima kasih. Kalau boleh saya menarik benang merahnya bahwa ketiadaan membuat guru harus kreatif untuk menciptakan alat peraga yang memang kita butuhkan untuk mengajar. Dan kedua, kita harus belajar jadi pembelajar sepanjang hayat. Karena pekerjaan kita guru, jadi ya bukan hanya guru sih, tapi memang harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17:01, waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada pembawa acara, Ibu Sri. Mangga, silakan. Terima kasih, Ibu Devi. Sama-sama Bu Dewi, terima kasih kesempatannya. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau bahasa kurang. Ya, terima kasih pada narasumber kita hari ini, juga Ibu Bu Puspita, juga Bu Dewi Fitrianti selaku moderator. Semoga ilmu yang dapatkan hari ini bermanfaat ya bagi kita semua. Saya juga ucapkan terima kasih pada para guru yang sudah masuk di sini, sudah ada sekitar 94 partisipan ya. 94 partisipan. Ya, mungkin karena ini lebih fokus ke fisika ya. Kalau kemarin kan webinar yang pertama kita lebih umum ya. Jadi fisika, oh ini guru IPA. Jadi kalau lebih fisika, oh ini guru IPA. Makanya kebanyakan juga lebih spesifik lagi. Jadi memang kita baru aja pelatihan ya Bu Dewi tentang STEM, Bu Puspita. Jadi ini agak masuk nyambung ya. Prototipe nyambung. Jadi di sini juga pesertanya banyak yang ikut STEM di Karawang. Jadi pada saat prototipe ingat apa materi pada saat di pelatihan STEM waktu di Karawang. Jadi kan kita memang buat prototipe ya. Iya, betul. Itu. Jadi di SMP juga sama membuat prototipe misalnya PLTA ya. Biasanya sudah ada ke PLTA, SD juga sama ke PLTA. Alhamdulillah sudah jam 5:02.
Gimana absensinya sudah diisi Ibu Bapak? Sudah? Sudah Bagaimana Bu Haji room ini? sudah di-share, Eh, sudah Mau di-share. di-share, Nah, mangga nanti di tidak live dulu, kita foto dulu sekarang Bu ya, sebelum iya ditutup. mangga di Mereka SS Bu foto Haji. bersama dulu aja. Nanti saya SS di grup Ya. Google. Silakan Bapak Ibu dibuka kameranya semuanya ya. Kameranya dibuka ya, karena kalau kameranya ditutup kemudian dibukanya saya sudah pindah ke halaman. Buka maka kameranya Bu Haji. Ya. Kamera, kameranya kamera. Kameranya Aku lagi dibuka, jangan ditutup karena kalau ditutup nanti pada saat saya pindah ke halaman berikutnya mukanya nggak terekam gitu. Oke, dibuka dulu. Mau ngebuka, aduh. Buka dulu. Pak Mustoli mana buka? Wajahnya biar kelihatan. Pak Mustoli, Pak ayo. Mustoli nih, buka Pak Mustoli. Silakan. Jangan nanti ini baru halaman 1 ya, ada 4 halaman. Ini halaman pertama. Mulai dari ada Bu Dewi paling pertama, kemudian yang bawahnya ada Bu Emma. Oke, hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Sambil isi Gimana mau potensi. selfie aku? Mana Bu? 1, 2, 3, biar terekam nih. Ya empang gue, empang foto. Ada namanya doang Pak Mustoli. Kamera Pak Mustoli. Tunggu sebentar, saya kirim dulu di grup Kombel ya. Yang sudah bergabung nanti bisa lihat di sana sebagai bukti fisik juga. Bisa dilampirkan di sertifikatnya juga nanti sebagai bukti. Selanjutnya saya pindah ke halaman kedua. Halaman kedua, di sini ada Bu Ila sampai dengan Bu Demi dari SMP 2 Cikampek ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Save. Saya save dulu. Saya lupa. Oke. Lanjut ke halaman ketiga. Halaman ketiga di sini ada Bu Erlin Herlinawati ya. Sampai di bawah ada Bu Heni Nuraini. Dan di sini udah mulai tertutup ya. Cuma 3 orang saja yang terbuka. Oke. 1, 2, 3. Nah, ini halaman ketiga. Selanjutnya halaman keempat. Halaman keempat semua sudah tertutup. Oke. Ya seperti itu karena kalau terbuka kameranya itu biasanya ada di halaman pertama ya. Saya stop dulu. Oke. Sudah saya foto semua. Ibu MC, Bu Sri, silakan. Berarti kita tutup ya Bu Haji ya. Udah Ada mungkin yang kita sambil menunggu teman-teman yang mau absen, belum absensi, ini tidak akan ditutup ya, karena khawatir nanti ada yang tadi sebentar keluar sebentar, kemudian belum ada absen. Ini absen, mohon tidak di-share ke grup yang lainnya. Harapannya yang ada di sini. Ada 94. Silakan Bapak Ibu yang belum absen, silakan absen. Ditutup dulu aja, Bu. Ya baik, Ya. Ibu Bapak, kami tutup dari Kombel. Terima kasih ucapan. Udah ini ayah isiin di sini aja. Dari Ayah isiin di sini. Kombel Komisariat Luk Jambe, Karawang. Oh, udah bisa. Alhamdulillah. Dari jam 3:30, 15.30 kita bersama Ibu Bapak ya, bersama-sama kita Thalabul Ilmi pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Ya. Kita mendapatkan ilmu baru juga sama silaturahmi, mendapatkan teman-teman baru dari berbagai provinsi ya. Kemudian semoga nanti untuk pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu lagi. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Bu Dewi, Terima Bu kasih Sri. narasumbernya. Semuanya. Selamat Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan masih bisa bergabung lagi menjadi narasumber ya Bu Terima kasih, Kuswita Bu. ya. Ibu yang ada di sini silahkan yang mau ikut dan jadi narasumber bisa nanti hubungi saya, hubungi kita ya panitia. Di sini ada Bu Sri Ratna, ada Bu Desi Fitri, silakan. Saya tidak akan tutup Zoom-nya sampai sesuai dengan kesepakatan yang tadi sudah diberikan. Saya akan tutup setelah 20 sampai 30 menit. 17.30 saya close. Oke. Silakan Bapak Ibu yang mau mengisi absensinya. Sudah Bu Haji, saya undur diri ya Bu Silakan. Haji. Ya. Terima kasih Bu Bapak. Ya. Kalau belum muncul di email nanti Bapak Ibu bisa gabung aja di Kombel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Insya Allah langsung sertifikatnya bisa diterima di email masing-masing. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. keluar Bu ya, di sini sudah waktu maghrib. Iya Bu, terima kasih banyak. Sudah terima sertifikatnya Bu? Ya, sudah Ya, Bu. alhamdulillah. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Yang belum terima sertifikat bisa nanti menghubungi kami ya di grup WhatsApp Kombel MGMP IPA ya, yang ada di PMM. Insya Allah nanti di sana akan di-share drive-nya bagi Bapak Ibu yang belum menerima sertifikat di emailnya karena khawatir emailnya salah ketik dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, buruk mini. Iya, Ibu. Halo Bu Bentar, Ani. Bu. Ada Bu Ani. Panggil Ini jadi pemateri selanjutnya. Bu Ani Ayu Handayani. Oh, Bu Ani. Udah bisa. Sudah terima sertifikatnya, Bu? Oh, belum dilihat, ntar. Oh, belum dilihat. Ya. Nanti saya share di grup Kombel atau di grup Ya. MGP IPA yang ada di sini. Insya Allah 17.30 baru saya close untuk Zoom-nya. Khawatir ada yang belum bergabung di grup WhatsApp ya, Bu ya. Tenang, ini udah disewanya 1 harian sampai jam 24. Tadi sudah jam 14 itu sudah ada yang gabung loh, Bu, gitu. Iya. Karena kemarin kan lebih dari Udah itu absen udah? Terima kasih, Bu. ya, absensinya bisa di-share lagi Bu Dewi apabila ada yang belum. Mungkin manjatnya terlalu jauh. Masih yang tadi Bu ya? Masih yang tadi ya, Mas yang Oke, tadi. ya. Tadi saya terlempar, maaf ya. Oh iya. Saya Pak nggak Mustoli baru tampil ya kameranya. Iya, iya. Iya, Pak Mustoli. Alhamdulillah. Halo Pak Mustoli, sehat-sehat saja. Yo, pertemuan Aku kemarin nggak terlempar. dapat sertifikat Bu Haji. Link absen di Zoom ya, tidak di-share di link absen di Zoom, tidak di-share di grup dulu ya. Link absen di Zoom. Di Zoom. Jadi kenapa harus di Zoom? Ya khawatir nanti membludak seperti kemarin ya. Kalau di-share kemana-mana. Iya. Makasih Bu Haji. Iya, sama-sama. Makasih Bu Ani, sama-sama Bu Ani. Mau mandi dulu. Ya. Siap. Share lagi link absennya Bu Dewi. Diulang Sebentar, lagi. saya di ambil Zoom, dari grup WA ya. Ya, Di grup Karawang, Tadi Jawa dikirim Barat. ke saya, Bu. Iya, yang di grup koordinator. Oke. Karawang, Jawa Barat. Nggak usah Karawang, Jawa Barat. Karawang spasi Jawa Barat. Ya, silakan Bapak Ibu yang masih mengisi absen ditunggu. Bu Haji, izin live ya. Terima kasih ilmunya semuanya. Iya, sama-sama. Ibu, mangga. Mangga, Ya, saya sudah sama. share lagi. Yang belum, silahkan. Iya. Ada tulisannya daftar hadir seri 2 ya Bu ya?
Iya, Seri 2, khawatir ketukar dengan seri 1 nanti. seri 2, Bu. Ya, dulu ya. Terima kasih Bu, undur Ya, diri dulu sudah sama-sama. mampir. Udah nggak usah. Alhamdulillah. Sami-sami, Terima kasih Bapak. juga Terima sudah ikut kasih. bergabung, Bapak Orang tua dari SMK Negeri 6 Kendari. Pak Pendari. Ramli, Ya, terima Masya kasih Allah. Pak Ramli. Dari Masya sekolah mana, Allah. Pak? SMKN 6. SMKN. SMKN 6. Kendari. Masya Allah, ya. Ya, 6 Iya. Kendari. Semoga bisa bermanfaat ilmunya, Pak ya. Insya Allah Bu, dan Amin. kami juga sementara menyusun untuk tenaga surya untuk Medan Eling. Wah, Harus hebat dulu sekali. memenuhi Hebat, hebat. kebutuhan energi Tadi sekolah. start dulu. Iya, Makanya alhamdulillah. Iya. Oh ya, materinya minta di-share, Bu. Oh, siap, Ibu. Siap, Bisa siap. di-share di Zoom aja. biasanya kalau Di Zoom kelamaan dan nanti di dimatiin, grup Oh, Kombel di atau Zoom. kalau untuk materi. Di Zoom dan di grup Kombel bisa. Oke. Yang Yang kemarin kayak belum ya, kemarin aku lupa malah. yang kemarin, oh iya, bisa nanti di grup Kombel. Iya. Yang sekarang di sini dan di grup Kombel untuk materi. Tadi ada yang minta absensi di grup Kombel, tapi khawatir nggak semuanya kan di grup Kombel Iya, betul. ikut Zoom. Jadi Di sini aja. yang di sini aja ya untuk daftar hadir. Mulai partisipan mulai turun, yang live 34 berarti yang keluar sudah menerima sertifikat. Sepertinya, Ibu. Ya. Mudah-mudahan. Kalau antri banyak. Aku belum cek soalnya nanti dulu. Ya, nanti saya share drive-nya juga. Jadi Oke. sebaiknya yang ada di sini, yang ikutan webinar di sini, bisa gabung di Kombel, supaya nanti apabila belum sampai sertifikatnya, bisa lihat di drive-nya. Baik, Ibu. Mohon izin live Bu. Iya. Enggak, Ibu, Putri silakan. Suci, Terima nanti kasih. kalau memang Bu belum, Heni, Bu Heni. kalau absennya tidak di-share di grup Kombel ya Bu, nanti yang akan saya share hanya sertifikat di drive, tandanya Bapak Ibu sudah ikut Zoom pada hari ini, begitu. Jadi begitu ya Bu Trisuci Handayani, ini dari mana nih? Oke. Oh, guru, iya Bu Suci dari MGMP IPA Top Jambi. Insya Allah nanti Bu ya, untuk sertifikat nanti akan di-share. Tidak hanya di Kombel, tapi di MGMP IPA Top Jambi. Biasanya kalau menggunakan akun belajar untuk pengiriman sertifikatnya suka terkendala sih memang. Yang lebih cepat itu menggunakan akun pribadi. Kalau menggunakan akun pribadi dan tidak salah itu biasanya lebih cepat. Kalau akun belajar dia agak lama. Mungkin karena yang menggunakan akun belajar itu banyak ya. Bu Dewi itu di Sertifikat sudah masuk, apa alhamdulillah. sih di open apa sih di Q&A ya, ada Bu Yati Sri Masuk ya. Astuti. Bu, untuk absensinya di mana? Siapa? Ya. Siapa yang tanya? Bu Yati Di Sri ini, Astuti di kolom Q&A. di Q&A. kolom chat, di kolom Di chat, kolom Bu. chat, di kolom chat buka, klik chatnya. Mangga Bu Yati di kolom chat. Ya. Kalau ikut di Zoom akan tahu. Nih ada saya kirim lagi. Nah, aku kirim udah. Oh, udah dikirim lagi, oke. Sertifikat udah masuk ya, Bapak Ibu. Aku udah masuk. Udah masuk ya, Bu? Udah. Iya. Tadi soalnya kenapa saya suruh tadi yang narasumber, moderator dan host itu segera, karena kemarin ada yang ngisi jadi narasumber, Bu. Wah, Jadi luar selain Bu biasa. Dewi, ada yang mengisi narasumber di kolom narasumber. Dan mungkin salah klik atau bagaimana. Ya, Kalau ingin betul. coba-coba, keluar nggak ya? Seperti itu. Kayaknya salah klik. Iya, salah klik. Kayak saya Bu Haji suka salah wae. Gak apa-apa, dimaklumi. Makanya saya biar jangan salah klik, ya udah yang narasumber tadi segera aja diisi dulu absensinya. Ya. Nanti untuk pilihan narasumber dan pilihan moderator di-delete lagi oleh saya gitu. Jadi nggak bikin orang salah klik gitu. Kapan nih Bu kita healing?
Iya itu. Alah, saya mah ready wae. Maunya sih, ini karena masih musim hujan ya, saya masih pengen ke itu tuh, kita ke Pengalengan, Wah, Oh, off-road. bagus banget, Bu. Itu Oh, masalahnya Bu Dewi Fitrianti SPD itu apa? susah. Apa aku? kenapa? Astaga. Aduh, ya Allah nih. Nama aku jadi kambing hitam. Kenapa? Itu diajak main susah banget, Baji itu. Oh ya, Sibuk. kayaknya kalau kita udah bikin flyernya dan harus direncanakan dari sekarang kan kemarin sudah banyak uang kasnya ya, Nah, sudah ada Alhamdulillah uang kemarin uang kas kasnya. sudah banyak Bu Haji ya, udah saya share. Tinggal Iya, kan kemana kemarin nih kita kita maksudnya bukan mengangkat. nggak banyak-banyak banget sih, cuman masalahnya ini Bu Atifa mau share screen apa Bu Atifa? Berarti Fahrida. Ya Bu Atifa Rida ya. Nanti kekurangannya kan tinggal menambahkan. Kita nggak enak ya Bu Sri ya, uang janji mau healing nggak jadi-jadi udah setahun nih. Bu Haji ini kalau bisa recordernya dimatiin aja ya, recordingnya ya. Recordingnya, oh iya ya, saya betul. Berarti nanti Saya suka lupa. diedit lagi, Bu. Ya Diedit, nanti Bu. saya Sama Bu edit. Dewi ya. Ini juga memang saya nggak live langsung ke YouTube karena khawatir Ya. nanti ada salah. Saya berhenti dulu ya. Iya, siap. Ya. Recordnya, stop record.